Hello and what's up to Jackies. Kalau kalian bertanya SUV kompak full electric yang akan dijual di Indonesia apa sih yang secara teknologi, secara kualitas, dan secara desain itu bisa menyaingi Tesla? Iya. Kalau menurut kita adalah mobil yang satu ini, iya. Leapmotor B10 alias B10. Karena mobil ini untuk sebuah compact SUV yang notabene kelasnya diisi dengan mobil-mobil seperti BYD Atto 3, Ion V, kemudian Geely EX5 gitu ya. Mobil ini menjadi mobil yang paling independen karena komponennya itu rata-rata dibuat secara in-house, dan secara desain, kualitas, dan juga teknologi dia juga yang paling canggih karena bahkan kalian lihat dia sudah punya sensor LiDAR di bagian atas sini gitu ya. Tapi kayak gimana sih mobil yang soon akan meramaikan jalanan Indonesia karena di Gias 2026 konon akan menjadi lini pertama yang dijual oleh Leapmotor di Indonesia? Langsung aja mari kita close luar dan dalam di all new Leapmotor B10. Yes, mari kita sambut salah satu lini dari Leapmotor global yang sudah diekspansi secara menyeluruh dan juga punya potensi besar untuk masuk ke Indonesia. Bahkan bukan potensi ya, karena pihak dari Leapmotor sendiri sudah sempat bilang bahwa mobil ini adalah salah satu mobil yang pastinya akan diprioritaskan untuk dijual pertama kali di pasar Indonesia. Iya, kenalin, ini adalah sebuah Leapmotor B10 atau B10, sebuah compact SUV full electric yang akan main di kelas yang sangat-sangat gemuk di Indonesia. Karena mobil ini itu masuk ke kelas yang diisi BYD Atto 3, Geely EX5, Ion V, sampai ke JQ-J5 pun mengisi kelas yang ini gitu ya. Tapi begitu kita lihat mobil ini langsung di China, iya, karena sekarang kita sedang berada di China bersama dengan Leapmotor Indonesia, bahkan sebelum brandnya itu launching di Indonesia. Karena konon Leapmotor itu akan launching di Indonesia di event Akbar Gias 2026. Tapi sekarang kita sudah dikasih preview untuk melihat line up mereka dari yang paling terjangkau yaitu A10 sampai yang flagshipnya yaitu D19. Kita udah lihat dan cobain. Tapi menurut kita yang paling potensial untuk masuk ke Indonesia adalah mobil yang ini. Kenapa? Karena ini berada di kelas yang pas banget. Dia adalah compact SUV yang sangat digemari di Indonesia kelasnya, full electric, dan dia punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya semuanya gitu ya. Seperti itu. Jadi begitulah Leapmotor B10. Kayak gimana sih mobilnya? Nah, kita kupas luar dan dalam langsung dari HQ-nya mereka di Hangzhou, China. Mulai dari desainnya dari belakang seperti biasa. Perkenalan dulu ya. Leapmotor B10 ini sebenarnya tuh sudah pertama kali debut di Guangzhou Auto Show 2024. Dan bahkan di tahun yang sama kita sudah sempat melihat mobil ini itu di Mondial di Perancis waktu itu. Pada saat kita diajak oleh Stellantis bersama dengan Citroen untuk menghadiri acara tersebut di Paris, Perancis. Ya, mobil ini pun sudah lumayan diglobalisasi karena sudah dijual di beberapa market yang ada di luar, mulai dari di Eropa sampai di Malaysia, Australia, Vietnam, itu semua sudah menjual Leapmotor B10 ini, dan resepsinya itu sangat-sangat baik. Dia sudah menggunakan platform Leap 3.5, jadi udah pakai platform baru yang 3,5, serta dia juga yang menjadi pertama di lini Leapmotor yang berada di series B, jadi dia B segment. Nah, dari belakang sini dia menggunakan bahasa desain yang serupa dengan kakak-kakaknya, yaitu Gravity Field khas dengan Leapmotor, yang membuat dia desainnya tuh gak terlalu neko-neko sebenarnya. Dia cukup minimalis, simple, tapi modern dan atraktif. Di bagian atas kalian dapat spoiler yang ada aksen hitam di bagian tengahnya, dan ini ada kameranya. Ini kamera bukan untuk kamera mundur, karena kamera mundurnya diletakkan di bagian bawah sini. Jadi ini adalah kamera untuk membaca keadaan di belakang, karena mobil ini secara autonomous driving juga udah canggih, jadi kameranya pun sudah banyak.
Kemudian udah ada third brake stop lamp di bagian sini, kaca pun sudah ada defogger gitu ya. Dan di bagian tengah ada full width LED bar yang bikin mobil ini terkesan lebih lebar dibanding aslinya. Desain belakangnya, bagian bagasinya di sini polos karena plat nomornya diletakkan di bagian bumper bawah sininya. Di bagian tengah ada logo Leapmotor dengan aksen satin chrome dan juga B10 di bagian pojok kanan bawahnya sebelah sini. Nah, di bawah di sini juga ada dari segi safety-nya 6 titik parking sensor, ada kamera mundur di bagian sini, serta di bagian bawahnya juga ada sedikit aksen cladding hitam karena kan dia adalah sebuah tetap SUV gitu ya, biar ada unsur maconya tapi nggak berlebihan sehingga tidak membuat kesan mobil ini jadi cheap. Nah, di bagian tengah juga ada taillights yang senada dengan gravity field design khas dengan Leapmotor yang dimana dia garisnya tuh kayak ngezigzag gini ya, tapi ini bedanya dia nyebrang langsung ke bagian tengah karena biasanya kan dia hanya putus di sini aja untuk di beberapa lininya gitu kan. Nah, ini lagi-lagi membuat desainnya terkesan lebih lebar dibandingkan aslinya. Ini pun sudah full LED dari lampu senja, lampu rem sampai lampu sen, sampai di bagian sini juga ada lampu juga fog lamp belakang sampai ke lampu autonomous driving warna biru yang akan menyala pada saat kalian lagi menyetir secara otonom di jalan raya. Berlanjut ke bagian samping, kita bisa melihat proporsi dari mobil ini yang menurut kita cakep gitu ya. Proporsinya tuh kayak nggak yang kepanjangan depan, nggak yang kepanjangan belakang. Antara depan dan belakang dan tingginya itu terasa pas banget gitu. Dan secara ukuran, dia sebenarnya lumayan compact karena dia panjangnya itu di 4,5 meter. Tapi yang bikin dia terasa proporsional dan enak dilihat adalah lebar dan tingginya. Karena lebarnya di 1,8 meter, tapi tingginya di 1,6 meter yang artinya dia lebih lebar dibandingkan tinggi. Sehingga tidak membuat mobilnya terkesan cungkring dan tinggi ke atas gitu ya, tapi lebih lebar, bahkan proporsinya sering digunakan oleh mobil-mobil dari merek-merek Eropa ternama. Dan juga wheelbase-nya ini ada di 2,7 meter yang memberikan ruangan lega di bagian interior, baik itu baris pertama, baris kedua, hingga ke bagian bagasi belakangnya. Dan di sampingnya, kita bisa lihat desainnya tetap minimalis, tapi berkelas, karena kayak contohnya di bagian window lines ini, dia nggak ada main aksen chrome, tapi bagian pilar-pilarnya sudah piano black, jadi kesannya premium. Serta di bagian bawah, dia claddingnya itu nggak yang naik-naik sampai ke fender sini gitu ya, karena dia nggak mencoba untuk tampil seperti SUV off-road, tapi dia memang dari awal didesain untuk SUV urban, SUV on-road yang lebih banyak aksen warna bodinya, jadi membuat dia terkesan lebih premium. Tapi tetap di bagian bawah-bawah sini itu ada cladding untuk proteksi, jadi kalau misalnya kalian kena lumpur atau batu itu tidak membaretin cat bodinya. Serta untuk door handle dia pun juga menggunakan desain yang sudah flush seperti ini ya, seperti kebanyakan EV modern, sehingga lebih aerodinamis dan juga mengimprove coef drag. Udah ada akses keyless entry untuk kedua pintu depannya, dan juga di bagian atas tentunya kalian sudah dapat panoramic roof yang membentang dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya. Nah, spionnya dia juga seperti mobil-mobil modern, dia tidak dimount di pillar tapi dia dimount di body. Model pedestal seperti ini, jadi bisa ditarik belakang sedikit sehingga blind spot di bagian depan itu bisa lebih minimal. Dan juga untuk spionnya, dia berwarna full piano black seperti ini gitu ya, jadi nggak sewarna body, ngikutin aksen-aksen seperti di fendernya sebelah sini. Spionnya sendiri sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sininya, ada kamera di bagian bawahnya karena kamera sudah 360, dan juga ada blind spot warning di bagian kacanya, karena ADAS mobil ini juga luar biasa lengkap banget. Bahkan kameranya di samping sini, selain kamera 360, ada kamera lagi yang ngadep depan, dan ada kamera lagi di bagian fender vent hitam ini yang ngadep ke belakang. Jadi total di samping ini ada 3 kamera. Termasuk ada logo Leapmotor di bagian sebelah sininya. Dan kalau kita lanjut ke bagian kaki-kaki, nah ini juga peleknya juga desainnya tuh orientasi lebih ke arah elegan ya, karena dia multi spoke, kecil-kecil kayak gini, two-tone polish gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak pelek-pelek mobil luxury. Dan logo Leapmotor di bagian tengah, ini sendiri peleknya sendiri dia pakai ring 18. Jadi sebenarnya untuk bodinya dia masih masuk aja, nggak kegedean, nggak kecilan, tapi dia ukurannya pas. Tapi bannya masih bisa dibikin lumayan tebel. Karena bannya sendiri dia pakai 225/50 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Dan tentunya karena dia full electric, dia udah ada teknologi regen braking, dan dari safety-nya secara ADAS dia pun sudah bisa autonomous driving. Jadi udah ada autopilotnya, dia bisa nyetir sendiri, full otonom kalau di Cina. Kalau di negara berkembang mungkin otonomnya tuh nggak yang 100% ya, tapi di sini sih udah canggih lah menurut kita. Lanjut ke pasia depan, nah di sini kita disambut dengan wajah yang cukup familiar karena mobil ini pun masih menggunakan bahasa desain gravity field khas dengan lini-lini dari Leapmotor.
Tapi karena dia lebih kompak, membuat mobil ini terkesan lebih mature dibanding para rivalnya yang desainnya mungkin terlalu lebay, terlalu fun, atau terlalu trying hard untuk menjadi unik. Mobil ini nggak begitu, dia cukup minimalis, cukup modern, nggak neko-neko, tapi manis aja dilihatnya gitu ya. Terlihat timeless dan harusnya sih di jalan dia terlihat sangat-sangat modern. Nah, di bagian atas kalian dapat bonnet dengan model clamshell dengan logo Leapmotor di bagian tengah sini yang finishingnya satin chrome, serta di bagian bawahnya bumpernya juga cukup minimalis karena dia nggak ada grillnya, tentu saja karena kan ini full elektrik, jadi dia nggak perlu grill di bagian atas ini, cuman ada air dam di bagian bawah untuk keperluan pendinginan AC dan juga baterai. Serta di bagian bumpernya ini yang kita suka, dia tuh ada kayak satu point gitu di bagian sini yang bikin dia nggak terlalu polos, sehingga dia kayak mengerucut ke depan dan memberikan efek agresif. Serta di bagian bawah sini dia juga ada aksen piano black besar yang menyeberang. Lagi-lagi di sini banyak garis-garis yang menyeberang gitu, membuat mobilnya terkesan lebih lebar dari aslinya. Tentu saja di bawah pun tetap ada sedikit aksen cladding hitam yang membuat mobil ini khas sebuah SUV, tapi dibikin ala splitter, jadi SUV yang urban dan modern. Dan untuk safety, udah dilengkapi dengan 6 titik parking sensor di bagian depan, serta ada kamera depan yang dimounting di bagian sebelah sininya. Dan di bagian atas untuk keperluan ADAS, juga udah ada stereo kamera serta unit LiDAR. Tentu saja LiDAR itu pasti tidak akan digunakan, karena kalau kita meninjau di pasar-pasar seperti Australia ataupun Malaysia, itu Bitan yang dijual tidak menggunakan unit LiDAR seperti yang ada di CDM atau di China. Nah, beralih ke bagian lampu, lampunya juga modern, dia modelnya split headlamp seperti ini. Jadi di bagian atas ini fungsinya sebagai DRL, lampu senja, dan juga lampu sen. Dia tetap ada 3 garis terpisah seperti khasnya Leapmotor, yaitu bahasa desain gravity field mereka. Dan low beam dan high beam, dia ada di proyektor LED di bagian bawah sininya. Tentunya sudah auto headlamp dan juga sudah auto high beam juga. Dan secara overall, desain dari si Leapmotor B10 ini menurut kita itu yang paling clean di kelasnya. Clean secara positif karena dia tidak trying too hard untuk menjadi sporty, tidak trying too hard untuk menjadi boxy gitu ya. Tapi dia modern, sleek, dan merepresentasikan bagaimana mobil listrik SUV masa depan yang sesungguhnya. Kalau kalian meninjau bahasa desain kayak dari Tesla gitu ya, yang sleek, clean, dan minimalis, nah Leapmotor juga menerapkan bahasa desain seperti itu, tapi dalam bentuk SUV kompak yang atraktif. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Leapmotor B10. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk, gue juga pengen bilang bahwa kita sekarang sedang berada di China, lebih tepatnya di Hangzhou, di headquarternya Leapmotor. Makanya, tentunya mobil ini masih formatnya left hand drive alias setir kiri gitu ya. Tapi untuk pasar-pasar setir kanan seperti Malaysia, Australia, mobil ini sudah dijual dengan versi setir kanannya. Jadi udah ada versi setir kanan, buat Indonesia mah gampang lah, tinggal geser dikit aja gitu kan. Nah, berbeda dari pintunya, berat banget. Ini salah satu pintu paling berat di kelas compact SUV menurut kita. Dan yang kita suka, dia tuh terbukanya tuh kayak halus gitu ya, nggak yang keset gitu. Jadi benar-benar terasa refine. Dan interiornya juga ada beberapa opsi warna gitu ya. Jadi kalian bisa pilih mau yang full black atau mau yang kombinasi dengan ivory seperti ini, yang menurut gue justru ini lebih premium sih gitu ya. Kalau kalian pengen yang ini, itu juga bisa. Tapi kita belum tahu yang masuk Indonesia itu warna yang mana sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu tuh guys, interior dari si Leapmotor B10. Impresi gua, interior ini tuh semacam menggabungkan esensi interior mobil SUV yang modern dengan aksen-aksen modular yang gue belum pernah lihat di mobil ini sebelumnya gitu ya. Di kelas ini dia yang pertama yang pakai aksen seperti ini. Pertama-tama dashboardnya desainnya tuh serba horizontal, tapi untuk kisi-kisi AC-nya dia dibikin vertikal sehingga tetap ada unsur maco-nya. Dashboardnya punya beberapa kombinasi material ya, mostly memang di bagian atas ini dia hard plastik di sini, tapi tetap ada aksen soft pad di bagian atas ininya gitu ya. Jadi tetap ada unsur premiumnya. Dan di sini juga ada beberapa fitur yang unik, kayak contohnya dashboard ini sebenarnya bolong nih. Tangan gue bisa nembus ke bagian atas sini gitu ya. Jadi sangat unik sekali. Dan yang lubang-lubang ini sebenarnya bukan hanya hiasan semata untuk kalian pegangan, bisa dipakai buat pegangan sih. Tapi ini adalah personal panel. Personal panel adalah sebuah modularitas yang ditawarkan oleh Leapmotor sehingga ini bisa diisi oleh aksesoris tambahan yang beda-beda. Kalian pengen taruh
phone charger atau phone holder, atau kalian bahkan pengen taruh meja gitu ya di sini, itu bisa semuanya tinggal plug and play aja. Tergantung kalian beli aksesoris. Bahkan ada aksesoris jok buat labubu lah, kucing yang bisa kalian pakai buat gantungin tas, banyak banget intinya gitu ya. Di bawah sini kalian tetap dapat glove box yang sudah soft opening, dan joknya ini juga enak karena dia sudah kukulitan dengan aksen perforated di bagian tengahnya yang juga berfungsi sebagai ventilated seat karena ini joknya juga sudah ada pendinginnya. Di bagian tengah kalian disambut dengan sebuah infotainment system yang cukup besar, dan ini ditenagai oleh Snapdragon prosesornya. Makanya kalau kita putar-putar, ini sangat-sangat snappy dan sangat-sangat kenceng banget gitu ya. Dan sini pun kita bisa ngelihat secara real time, kalian pengen ngatur, pengen buka bagasi, pengen buka sunroof, pengen ngatur kaca samping, semua bisa di sini gitu. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat praktis banget. Dan juga pastinya ini untuk versi globalnya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kamera juga sudah 360 yang bisa kalian lihat secara 2D, secara 3D, secara top down, semuanya pun sudah lengkap. Bahkan karena di China ini kan karena dia sudah bisa autonomous driving dan ada LiDAR, mobil ini sudah bisa NOA ya. Jadi udah bisa autopilot, bahkan bisa auto parking juga. Tapi untuk yang versi negara berkembang itu to be confirmed. Ke bagian bawah kita juga dapat lagi-lagi ventilasi AC yang berwarna satin chrome dengan ambient light yang mengelilingi AC-nya. Ada konsol besar di bagian sini yang floating ya. Jadi di bagian sini kalian langsung memberikan akses ke ruangan penyimpanan besar di bawah, serta ada cup holder yang bisa kalian lipat di bagian sininya kalau kalian lagi nggak pakai. Dan juga di sini kalau misalnya kalian pengen colok-colok, ada colokan untuk USB charging serta untuk multimedia ini di bagian bawah sini. Di atas ini kalian dapat NFC key, ada juga wireless charger, dan juga ada console box yang dalam banget untuk kalian nyimpan barang-barang di bagian tengah sini. Tapi pas jadi armrest, ini posisi duduknya menurut gua ergonomis sih, karena pengaturan joknya juga udah lengkap, pengaturannya sudah elektrik, bisa naik turun, maju mundur, dan juga rebah tegak. Serta untuk pasar China dia ada opsional headrest pillow yang kayak headrest pillow-nya Mercy. Ya ini kayak S-Class punya gitu, yang bikin nyender di sini tuh jadi terasa sangat nikmat dan empuk sekali. Nah, ke bagian setirnya sendiri juga sudah modern karena dia sudah dilapis kulit, dia bisa diatur tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap. Serta di bagian setirnya juga dia palang dua, dan digenggamnya lumayan enak ya, karena ini chunky gitu. Kalau yang interiornya warna ivory, ini setirnya jadi two tone, jadi cantik seperti ini. Ada aksen satin chrome-nya lagi, logo Leapmotor di tengah, dan pengaturan dari audio steering switch sampai ke ADAS semua bisa diatur secara lengkap dari sini. Bahkan walaupun ini sebuah compact SUV yang beberapa setahu gua tuh ngejejelin speedometer ke tengah, ini dia tetap ada speedometer di bagian kolom setirnya normal seperti ini, full digital display. Bahkan kalian bisa taruh GPS, taruh ADAS, semua segala macam multimedia ke bagian speedometer sini. Jadi kalian nggak perlu ngelihat ke tengah sebagai driver pada saat lagi navigasi misalnya. Jadi udah canggih. Nah, ke bagian atas kaca tengah day night view memang masih manual biasa, tapi ada overhead console, dan di sini bagian langit-langitnya warna cerah ya, jadi dia terasa lebih terang gitu. Dan di bagian atas lampu sudah LED, ada hazard dan SOS, serta ada dua buah sun visor yang masing-masing ada kacanya dan ada lampunya juga, serta ada card holder juga. Nah, kalau kalian pengen buka kaca atas, bukanya memang bukan physical button, tapi bukanya dari layar. Nah, di sini kita bisa langsung menunya langsung dari bagian yang kalian putar-putar mobilnya ini, dan ini bisa kalian buka dengan incremental persentase. Jadi kalau kalian pengen misalnya 10%, 20%, 30%, bisa gitu ya, nggak harus buka tutup secara full. Sound system juga udah lumayan canggih karena dia speakernya juga udah banyak, walaupun dia in-house semuanya. Airbag udah ada depan, sampai side airbag, sampai curtain airbag pun sudah ada gitu ya. Jadi membuat nuansa kabin ini itu terasa modern, minimalis, tapi berkarakter, dan juga bisa kalian personalisasi dengan personal panel yang modular ini. Dan ini yang nggak dimiliki oleh semua kompetitornya di kelasnya. Door trim juga ini soft touch-nya penuh banget ya, dari bagian sini sampai ke bagian armrest ini semua soft touch semua gitu kan. Walaupun di bawahnya masih hard plastik, tapi kalian tetap dapat door pocket dan bottle holder di bagian sininya. Tapi ya, semua area yang kalian sentuh di sini itu semua sudah empuk-empuk dan sudah berkualitas.
Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Leapmotor B10. Nah, yang unik adalah kalau kalian misalnya lagi ke tempat security checking gitu ya, misalnya mau masuk mall atau mau masuk hotel, itu security gak akan bisa pernah tahu gimana caranya kalian buka bagasi ini. Karena normalnya buka bagasi itu gimana sih? Mungkin di sini, mungkin di bagian bawah sini, atau mungkin tren terbaru dari China yang pencet logo O-nya gitu kan. Tapi tidak, untuk Leapmotor B10 ini, dia ada tombol hitam yang nyaru di bagian stop lampnya ini. Iya, jadi tombolnya tuh di bagian tail lights-nya. Dan ini jujur gak kelihatan. Jadi kalau kalian masuk mall, masuk itu, ya ingetin aja untuk buka lewat dalam gitu ya. Tentunya dia sudah power tailgate. Nah, pas dibuka, ukuran bodinya yang cukup bongsor untuk ukuran sebuah compact SUV itu nggak bohong. Karena selain baris pertama, baris kedua yang lega banget, bagasinya juga lega banget untuk ukuran sebuah compact SUV. Di sini kalian bisa taruh 3 koper cabin gitu ya, atau mungkin 2 koper besar dengan posisi tonneau covernya ini dicopot. Tapi kalau kalian ada tonneau cover, tentunya kalian bisa sangkutin ke bagian sini untuk melindungi belanjaan kalian untuk kelihatan nggak sama orang dari luar gitu ya. Sisanya kalian dapat lampu LED di bagian belakang, ada hook di kanan kiri untuk cantokin belanjaan, dan juga ada subwoofer di bagian belakang sini, bagian dari audio premium sound 12 speakernya. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang lumayan besar lagi. Di sini kalian memang nggak dapat spare tire ya, kalian dapatnya tire repair kit. Tapi kan mobil modern rata-rata seperti itu. Kalian bisa taruh sepatu, laptop, tas, apa segala macam di bawah sini dengan rapi. Bahkan kalian juga dapat portable charger dalam pembelian mobil ini. Dan juga dapat V2L karena mobil ini juga sudah bisa V2L. Bahkan kalau kalian ini pengen turunin, bisa nih diturunin ke bawah kalau kondisinya kosong. Nah, kalau kalian butuh ruangan lebih besar, jok baris kedua alias tengah bisa dilipat ke depan dengan format 60-40. Jadi misalnya kalian pengen bawa orang di sebelah sini, kalian pengen lipat yang sebelah sini aja, itu juga bisa. Kayak gini. Nah, dan ini terlipat dengan posisi yang lumayan rata ya. Jadi, nah, seperti itu. Kalau udah terlipat dan kita copot tonneau covernya misalnya, kalian akan dapat bagasi super lega sampai ke baris kedua, yang dimana kalian nggak perlu angkat-angkat barang kalian karena ini bisa kalian langsung molosin aja ke bagian depan. Bagasi ini sudah setara dengan SUV medium yang kelasnya di atas mobil ini gitu ya. Jadi soal praktikalitas, si Leapmotor B10 ini udah lebih dari cukup untuk kalian pakai harian. Yap, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Leapmotor B10 tahun 2026. Menurut kita setelah kita coba mobilnya, kita lihat hands-on-nya, kita sentuh luar dan dalamnya, kita tinjau spesifikasi dan proses pembuatannya, sampai kita coba test drive mobilnya, mobil ini gak hanya menjual desain, gak hanya menjual kualitas, tapi juga menjual rasa berkendara yang tidak ditemukan di rival-rivalnya, dan juga menjual teknologi yang benar-benar sangat luar biasa. Karena mengingat mobil ini punya teknologi yang sangat-sangat canggih, bahkan sudah bisa autonomous driving. Nah, memang untuk unit yang dijual di negara berkembang, tentunya unit-unit seperti LiDAR ini tidak akan dipakai. Iya, karena kan kalian tahu sendiri, autonomous driving di negara berkembang itu masih belum terlalu oke gitu ya. Masih banyak motor nyodok lah, motor lawan arah apa segala macam yang malah bikin lebih susah kalau kenapa-napa gitu kan. Tapi walaupun tanpa adanya teknologi LiDAR seperti ini pun udah bisa adaptive cruise control, lane keeping assist, lane centering, sampai segala macam fitur seperti itu didukung dengan kualitas dan teknologi dan juga desain yang menarik. Leapmotor B10 ini bisa banget menjadi pilihan kalian jika kalian pengen sebuah compact SUV full elektrik yang terasa seperti benar-benar mobil global, seperti sebuah SUV yang didesain dengan purpose gitu ya. Dan ini akan menjadi mobil pertama yang dijual di Indonesia juga. Harganya berapa? Kita masih belum diberitahu, tapi kita bisa melihat rival-rival mobil ini kan berada di kelas 400 sampai 500 jutaan gitu ya. Tebakan kita sih ada di mungkin 400 atas atau 500 bawah. Tapi kalaupun masih di 500 kecil, menurut kita mobil ini masih sangat worth it dari semua fitur yang ditawarkan. Tapi kalau harganya bisa kepala 4,
ini akan sangat game changing banget di segmennya. Tapi gimana menurut kalian? Menurut si Leap Motor B10 ini, silahkan kalian komen di bawah. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you shout out ke Leap Motor Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Beijing untuk melihat Beijing Auto Show, melihat seluruh lini mereka di booth-nya Leap Motor, sampai ke Hangzhou untuk melihat showroom dan headquarter mereka di mana kita bisa mereview mobil menarik seperti Leap Motor B10 ini yang sudah dijual di negara tetangga juga. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai Leap Motor, silahkan kalian check out Instagram mereka di bagian sebelah sini. Karena udah ada Instagram untuk Indonesia juga, yang artinya mereka benar-benar udah siap banget tinggal jualan di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut kalian harga yang cocok berapa sih untuk Leap Motor B10 ini? Silahkan kalian komen di bawah. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian subscribe ke YouTube channel kami dan satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk subscribe kami di satu sebelah sini. Supaya selalu update dengan informasi terbaru dari mobil keren seperti Leap Motor B10 yang menurut kita sangat luar biasa ini. Oke, and on that bombshell, we'll see you guys again in the review. Ride safe and Godspeed.